Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat. Yang pertama sekali, mari kita lihat dulu peta konsep yang menjadi acuan kita di dalam pembahasan kita kali ini, yakni membahas tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Kita lihat peta konsep yang pertama, bahwa di sini yang menjadi fokus pembahasan kita adalah memahami pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat. Yang pertama, fokus kita adalah memahami dalil perintah khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah memahami ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat yang bertujuan untuk hidup sesuai perintah Allah dalam melaksanakan khutbah, tabligh, dan juga dakwah. Nah, pertama sekali kita akan melihat pengertian khutbah. Khutbah secara bahasa adalah artinya berbicara, ceramah, nasihat, atau berpidato. Kemudian kalau kita melihat secara istilah, bahwa khutbah adalah berpidato di atas mimbar sesuai dengan syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kita akan memahami bahwa pelaksanaan khutbah itu tidak bisa kita lakukan setiap saat. Hanya pada waktu-waktu tertentu kita melaksanakan khutbah tentunya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat apa sebenarnya yang menjadi sebab-sebab dari pelaksanaan khutbah itu sendiri. Yang pertama adalah khutbah merupakan rangkaian ibadah tertentu. Misalnya ketika kita melaksanakan sholat Jumat, di dalam sholat Jumat itu terdapat 2 khutbah. Kemudian di dalam melaksanakan sholat Id, apakah itu sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri, kita akan melihat adanya khutbah dalam pelaksanaan ibadah itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di dalam pelaksanaan sholat istisqa. Sholat istisqa ini adalah sholat ketika untuk meminta hujan, maka di sana juga ada pelaksanaan khutbah. Kemudian sebab pelaksanaan yang selanjutnya adalah adanya fenomena alam tertentu, misalnya terjadi gerhana. Kemudian yang ketiga adalah perlunya pendalaman dalam pelaksanaan jenis ibadah tertentu, seperti misalnya sewaktu seseorang melaksanakan pernikahan, maka ada yang namanya adalah khutbah nikah. Nah, di sini inilah yang melatar belakangi adanya pelaksanaan khutbah di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana dalil perintah tentang khutbah ini sendiri. Yang pertama adalah terdapat pada surah An-Nisa ayat 4 atau surah keempat, tepatnya pada ayat 115. Kemudian untuk model khutbah ini, Nabi sendiri pernah mengeluarkan sebuah hadis atau menyatakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oke, baik. Selanjutnya pengertian tabligh. Tabligh secara bahasa adalah menyampaikan. Nah, kalau kita lihat pengertian secara lebih luas atau menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan agama Islam melalui momen tertentu dengan tujuan agar umat Islam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai Al-Qur'an dan hadis. Nah, pelaksanaan tabligh ini sendiri dapat dilakukan di masjid, di lapangan terbuka, atau di tempat lain. Kemudian sebab melakukan tabligh. Nah, kalau tadi kita melihat adanya sebab-sebab melakukan kegiatan khutbah itu adalah di dalam rangkaian ibadah, maka
Sebab melaksanakan tablik ini adalah yang pertama adanya perintah untuk bertablik seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian adanya perintah untuk memberikan peringatan seperti yang termaktub atau tertulis pada surah Az-Zariyat pada ayat 55. Yang selanjutnya adalah adanya perintah mencari investasi akhirat sebanyak-banyaknya seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Nah, kita lihat dalil perintah tentang tablik ya. Di sini yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari. Seperti bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, an Abdillah bin Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa haddatsu an bani Israil walau haraj wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatawabba maq'aduhu minan nar, rawahu Bukhari. Nah, inilah yang menjadi dasar atau dalil perintah tentang tablik itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat pengertian dakwah. Nah, dakwah menurut bahasa artinya adalah mengajak atau memanggil. Secara lebih luas ya, atau menurut istilah, dakwah adalah suatu upaya untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar sesuai Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, inilah definisi atau maksud dari dakwah itu sendiri secara lebih luas. Artinya di sini adalah adanya perintah atau ajakan kepada orang lain untuk mengerjakan Al-Quran sesuai dengan Al-Quran dan hadis tentunya. Nah, lebih lanjut lagi kita akan melihat pengertian dakwah atau pola dalam berdakwah. Pola dalam berdakwah ini ada 3. Yang pertama adalah dakwah bil lisan. Dakwah yang dilakukan dengan lisan, ceramah atau sarasehan. Artinya biasanya kita berkumpul dalam satu tempat, kemudian ada seseorang yang menyampaikan yang menjadi pendakwahnya ya, atau yang menyampaikan materi dakwahnya secara lisan atau melakukan ceramah, atau saat ini mungkin lebih kita kenal dengan istilah ada tausiah, ada yang memberikan tausiahnya. Nah, kemudian yang kedua adalah pola atau bentuk dakwah yang sering dilakukan adalah dakwah bil kitabah. Artinya adalah dakwah yang dilakukan menggunakan media tulis atau kumpulan karya tulis, buku ataupun kitab-kitab. Nah, ini pun juga merupakan sebuah bentuk dakwah. Artinya ada seseorang yang tertarik untuk membahas satu permasalahan yang mengandung pesan-pesan moral tertentu, kemudian ia menuliskannya di buku atau mungkin di jurnal, atau mungkin seperti saat ini menuliskannya di media sosial sehingga banyak orang membacanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dakwah bil hal. Ya, dakwah bil hal. Dakwah bil hal ini adalah dakwah dengan perbuatan. Artinya adalah dengan pemberian contoh, atau ketika kita melihat sesuatu atau melihat seseorang dengan baik, santun dan lain sebagainya, itu merupakan pola ya, pola dalam berdakwah. Artinya dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah sebab-sebab di dalam melakukan kegiatan dakwah. Yang pertama adalah seperti yang tertulis di dalam surah Ali Imran ayat 104, dan juga adanya perintah kepada ahli ilmu atau alim ulama seperti yang termaktub pada surah An-Nahl ayat 43. Kemudian kalau kita melihat dari dalil ya, dalil atau dasar dari pelaksanaan dakwah ini sendiri adalah seperti yang termaktub pada surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, inilah yang menjadi dasar atau dalil dari perintah dakwah itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi dalil ya, yang menjadi dalil dari
kegiatan dakwah atau berdakwah itu adalah pada surah Ali Imran ayat 110 seperti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Nah, inilah anak-anakku sekalian yang menjadi dasar dari kegiatan dakwah itu dilakukan, ya. Ada dalilnya dari surah Al-Imran ayat 110. Nah, selanjutnya ya, di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim juga ada tentang perintah berdakwah, ya. Seperti misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Artinya adalah ketika kita melihat suatu kemungkaran atau kejahatan, maka kita bisa mencegahnya dengan falyughayyirhu bi yadihi. Kita bisa mencegahnya dengan tangan kita. Nah, tangan di sini diartikan dengan kekuasaan atau kepemimpinan seseorang, ya. Nah, kemudian dijelaskan atau dilanjutkan oleh hadis bahwa fa illam yastati' fa bilisani. Maka apabila kita tidak mempunyai kekuasaan atau kita tidak bisa melaksanakan perintah atau mencegah kemungkaran itu dengan kekuasaan kita, fa illam yastati' fa bilisani, maka dengan lisan kita, ya, dengan lisan kita atau dengan ceramah misalnya, atau mungkin dengan media-media seperti saat ini melalui media sosial. Kan banyak sekarang, ya, kita melihat bahwa pendakwah itu atau penceramah atau para mubalik itu menyampaikan pesan-pesan moral untuk mencegah kemungkaran atau membawa umat Islam ini kepada jalan Allah dengan memanfaatkan media sosial. Nah, itu namanya adalah dengan fabilisani, ya, kalau menurut hadis ini. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, fa illam yastati' fa biqalbi. Apabila kamu tidak sanggup, maka dengan hatimu. Artinya doakanlah, ya, doakanlah orang-orang yang kita lihat melakukan kemungkaran, melakukan kejahatan agar ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian itu adalah pada kelanjutan hadis disebutkan bahwa wadzalika ad'aful iman, maka mereka adalah orang-orang yang lemah imannya, ya. Anak-anakku sekalian, maka setelah ini kita akan melihat, ya, kita akan melihat etika dalam berdakwah. Bagaimana sebenarnya etika, ya, bagaimana cara, bagaimana pola dalam melakukan dakwah itu sendiri. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut. Nah, kemudian yang kedua adalah disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Artinya kita harus, ketika kamu berdakwah nanti, kamu harus tahu siapa yang menjadi pendengar atau audiensnya, sehingga kita bisa melihat atau menggunakan kata-kata seperti apa. Apakah bahasa yang, bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan benar pada saat itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mampu menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan. Nah, seorang pendakwah itu harus bisa menjadi contoh. Kemudian yang selanjutnya adalah sifatnya lebih mengajak dan merangkul. Kemudian yang selanjutnya adalah tema sesuai situasi dan kondisi. Artinya kita lihat seperti apa kondisi dari jamaah kita atau audiens kita saat berdakwah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah materi dakwah harus sesuai Al-Quran dan hadis. Nah, jadi ini penting, ya, ini penting bahwa Al-Quran dan Sunnah itu adalah menjadi pegangan bagi kita yang beragama Islam. Jadi sebaiknya ketika kita melakukan dakwah itu jangan lari dari Al-Quran ataupun Sunnah itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak mengharap imbalan. Ya, kalau berdakwah jangan mengharapkan imbalan, jangan mengharapkan amplopnya berapa. Ya, anak-anakku sekalian.
Nah, kemudian pada materi selanjutnya di sini kita akan melihat bagaimana sebenarnya prinsip dalam berdakwah. Nah, prinsip dalam berdakwah ini sendiri ada 3 prinsip yang harus tertanam, ya. Ada 3 prinsip yang harus tertanam. Yang pertama adalah bersifat mengajak. Nah, tadi sudah dijelaskan juga di atas bahwa orang yang berdakwah itu sifatnya mengajak. Kemudian yang kedua adalah sikap menerima dakwah selalu berkaitan dengan hidayah. Erat kaitannya bahwa tidak atau bukan berarti ketika seseorang menyampaikan dakwah bahwa orang yang mendengarnya akan seketika mengikuti apa yang kita sampaikan. Hal ini berkaitan dengan hidayah. Artinya tugas seorang pendakwah itu adalah menyampaikan, ya, hanya menyampaikan saja. Kita tidak berhak atas hidayah yang terjadi pada dirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan dakwah. Pada prinsipnya melanjutkan dakwah Nabi, ya. Artinya dakwah ini adalah tugas mulia, bahwa kita melanjutkan misi Nabi, ya. Tujuannya adalah melanjutkan misi Nabi. Kemudian yang selanjutnya adalah dai mengajak untuk menyembah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini sudah pasti bahwa dasar dari dakwah itu sendiri adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Nah, ini sudah menjadi prinsip, ya. Ini sudah menjadi prinsip di dalam berdakwah. Oke, anak-anakku sekalian, maka selanjutnya kita masuk kepada syarat khutbah, ya. Syarat khutbah di sini. Yang pertama, di dalam pelaksanaan khutbah itu ada yang namanya khatib, ya, ada yang namanya khatib. Khatib itu adalah orang yang menyampaikan materi khutbah. Nah, ya, orang yang menyampaikan materi khutbah itu namanya adalah khatib. Nah, jadi syarat menjadi khatib itu yang pertama adalah, ya, yang pertama adalah laki-laki, ya, laki-laki. Jadi menurut penjelasan ini bahwa perempuan tidak boleh melakukan khutbah, tapi boleh berdakwah atau menjadi seorang mubalik misalnya. Kemudian yang kedua adalah menutup aurat. Kemudian pelaksanaannya dilakukan dengan berdiri. Nah, seorang khatib juga harus suci dari hadas dan najis. Kemudian duduk di antara 2 khutbah. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui syarat dan rukun khutbah serta sunnah dalam berkhutbah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan rukun khutbah. Nah, ini penting untuk diketahui seorang khatib ketika akan melaksanakan khutbahnya, bahwa apa saja di rukun khutbah itu kita harus memahami apa saja yang menjadi sunnah, apa yang menjadi syaratnya. Jadi tidak asal menjadi khatib, tapi kita harus punya ilmu, ya, punya ilmu untuk melakukan kegiatan ini. Oke, baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saja dulu untuk menjadi pembahasan kita. Di lain waktu kita akan lanjutkan kembali. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.